Hai kamu, apa kabar? Lagi banyak pikiran ya? Sebelum itu, aku cuma pengen disclaimer kalau episode malam ini anggap aja kayak kita lagi curhat dan ngobrol dari hati ke hati. Jadi santai aja, kalian juga enjoy aja dengerinnya. Dan ya, aku mau kasih apresiasi dulu buat teman-teman semua yang udah klik video ini, udah mau dengerin ini. Ya mungkin emang lagi capek banget, lagi banyak pikiran banget. Kalian hebat banget. Iya, kalau kamu anggap diri kamu lagi cemen banget, kamu anggap diri kamu lagi lemah banget, kamu bilang diri kamu bahwa kamu gak berguna, kamu ngerasanya masih gak ada usaha apa-apa. No, kamu udah berjuang banget malah. Dan sekarang waktunya kamu buat istirahat sambil ngobrol sama aku. Hitung-hitung jadi kayak self reward buat ya kasih sejenak waktu buat istirahat dulu, dan biarkan aku yang jadi teman ngobrol kamu sekarang. Oke, siap? Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kamu apa kabarnya hari ini? Apa yang lagi bikin kamu banyak pikiran? Kamu lagi mikirin apa sekarang? Kamu bisa cerita dengan isi kolom komentar di bawah ya, biar aku juga bisa tahu sebenarnya apa sih yang lagi kamu kerjain, apa sih yang lagi kamu pusingin. Ya, seperti tadi aku ngobrolin bahwa ini tuh kita jadi kayak ya saling curhat aja. Namanya juga cerita sebelum tidur ya. Aku juga lagi banyak pikiran anyway. Tepatnya kemarin tuh rasanya pikiran aku words banget. Aku sampai bingung loh harus ngapain. Padahal kan harusnya kemarin tuh jadwalnya aku rekaman podcast Kita dan Waktu kan. Tapi untungnya aku udah punya tabungan rekaman. Jadi kayak ya itu bisa membantu aku buat meluruskan benang-benang yang sangat kusut di isi kepalaku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk curhat ke dua orang temanku, yaitu Fawas dan Monica. Jadi buat Fawas dan Monik, ya meskipun kalian gak dengerin ini, aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian. You saved my life dan you saved my overthinking last night. Aku ngerasa kayak gini teman-teman. Bapak aku baru aja pulih dari rasa sakit kemarin, dan sekarang lagi tahap recovery. Ibaratnya gimana ya, punya seorang bapak dengan figurnya yang begitu hebat, yang nyariin kita nafkah, yang nyusahin kita banyak hal, kemudian jadi nggak bisa untuk itu karena memang beliau sakit dan karena memang beliau butuh istirahat. Dan kondisi tersebut jadi ngebuat aku harus kerja lebih keras, nggak cuma 2 kali tapi 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 10 kali lebih keras ke diriku sendiri. Aku nggak tahu ini kenapa jadi dalam banget ya baru nyampe sini. Oke, habis itu kondisinya kan sekarang aku juga masih kuliah di UNS kan. Aku ada di semester akhir. Aku ngerasa kayak aku pengen banget ke Solo dan ngerjain skripsi sama teman-temanku. Cuma di sisi lain aku nggak bisa ninggalin rumah ini gitu loh, karena satu keluarga tuh butuh aku banget sebagai figur anak, sebagai figur kakak, dan sebagai figur tulang punggung juga. Jadi semua yang
handle adalah aku. Gimana ya, kadang ketika ngeliat orang lain udah sempro, ketika ngeliat orang lain udah ngerjain bab segini dan aku masih stuck di sini tuh, kadang suka pengen nangis sendiri. Nggak cuma suka sih, kadang aku pun nangis sendiri. Kayak kenapa ya orang lain bisa semulus itu jalannya, tapi ketika aku mau ngerjain tuh, aku juga punya kerjaan yang lain gitu loh. Karena aku tulang punggung di sini. Kalau aku nggak kerja ya keluarga aku nggak makan, ibaratnya gitu. Makanya mungkin kalau kalian notice, kok aku jadi sering upload YouTube, aku jadi sering bikin tulisan, aku jadi sering ini dan itu. Padahal seharusnya di masa-masa semester akhir kan inaktif atau nggak aktif dulu karirnya atau gimana, ya fokus aja di skripsi. But I can't. Pengennya sih gitu ya teman-teman, cuman nggak bisa. Dan kemarin aku overthinking banget, kayak apa aku gagal ya, apa aku nggak becus ya dalam membagi waktu, apa aku kurang ini kurang itu gitu. Tapi aku pikir nggak ada jalan yang nggak benar selama kita memperjuangkan keluarga, apalagi orang tua. Ya emang capek banget. Bahkan aku rekaman di pukul 2 pagi. Sebelumnya aku udah ngepost podcast di Spotify. Dan habis rekaman pun aku bikin TikTok buat jurnal Bagas. Aku di sini bukannya mau ngeluh, tapi aku di sini cuman pure pengen cerita aja ke kalian. Biar kalian tahu juga kondisi aku sekarang. Aku nggak selalu kuat, aku nggak selalu jadi yang strong banget. Buktinya sekarang aku lagi menunjukkan sisi-sisi lemahnya aku, sisi-sisi bingungnya aku. Dan karena aku juga bingung ya, kadang kita tuh kalau punya rasa capek dan rasa sakit tuh kita jadi gak mau bilang ke keluarga, apalagi orang tua. Kadang kita cuma bisa nyimpan sendiri dan ya rasanya sakit banget. Tapi terkadang ya, oh ternyata menjadi dewasa kayak gini ya rasanya. Kalau kalian lagi mikirin apa nih? Kalian bisa komen di bawah juga ya, biar aku bisa ikutan baca kalian, baca cerita kalian juga waktu ini tayang. Dan ya rasanya kadang ngos-ngosan aja sih. Aku berdoa ya Allah, semoga apapun yang sedang aku kerjakan sekarang bisa membuahkan hasil, dan keluarga aku masih senantiasa diberikan kesehatan, dan keluarga kalian juga yang dengerin ini. Seberat apapun jalannya, sesulit apapun jalannya, aku percaya bahwa yang namanya usaha, doa, dan kerja keras itu akan menunjukkan hasil yang baik pada akhirnya. Jadi ketika aku chat itu, aku ngobrolin dan menumpahkan segala keluh kesah aku ke Monica, dia bilang gini, sebelumnya makasih ya guys sudah mau cerita ke aku. Dan dia bilang, menurutku gak apa-apa kok untuk ngerasa sedih dan galau, bahkan gelisah, dan perasaan-perasaan lainnya. Karena juga banyak hal yang lagi kamu jalani, yaitu karir dan pendidikan. Wajar kalau kamu ngerasa demikian. Dan kalau kamu ngerasa gagal, kamu gak gagal kok, kamu justru hebat banget. Di luar sana banyak orang yang gak bisa dan belum tentu bisa ada di posisi kamu guys. Jadi mungkin sekarang waktunya kamu untuk istirahat dulu sebentar. Bukan kami hari ini ada tamu. Dia bilang kayak gitu doang. Kami keluar bentuk. Aku beruntung banget dia bilang itu malam itu, karena itu melindungi dan seketika bikin hati aku ngerasa lebih tenang dan bisa tidur gitu. Karena semalam tuh aku benar-benar bingung istirahatnya gimana, karena kepikiran terus. Gantian tadi kan dan aku juga cerita ke Fawas bilang, gak apa-apa guys, santai aja, hidup tuh bukan aja perlombaan yang harus siapa cepat yang paling cepat menyelesaikannya, bukan, tapi tentang tanggung jawab. Dan sekarang kamu lagi bertanggung jawab akan keluarga kamu, itu juga gak apa-apa banget, itu malah yang baik banget. Dan dia juga bilang kadang kalau prinsip gue tuh daripada dipusingin mendingan dikerja. Gak apa-apa kalau misalnya selangkah dengan satu langkah, asal ada hasilnya gitu. Dan aku jadi lebih tenang juga. Jadi buat kalian di luar sana yang mungkin lagi banyak pikiran, aku gak tahu kalian lagi pikiran apa. Aku cuma pengen bilang bahwa kalau kalian lagi ngerasa banyak pikiran, kalau kalian lagi ngerasa capek, it means kalian tuh udah hebat banget. Kalian
kalian lagi memperjuangkan sesuatu, kalian lagi menuju ke arah yang lebih baik, ke sesuatu yang lebih hebat daripada sekarang. Tapi jangan lupa untuk sayang dan tetap memanusiakan diri kalian sendiri. Jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk makan, buang air putih yang banyak. Jangan lupa untuk menjaga Yang video aja Pak, tadi juga Pak. Karena selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga begitu penting. Dan gimana ya, kadang merasa kok hidup jadi seberat ini, kok hidup jadi sesuatu ini, Kak, say hello. kok hidup jadi menuntut banyak hal dari aku. Kadang rasanya kayak pengen teriak dan pengen melepaskan semua beban ini, tapi nggak bisa. Karena tanggung jawab ini tuh harus dihadapi, bukan ditinggalkan mereka. Tarik nafas dulu. Sadari bahwa, hey, kamu udah melakukannya sampai di Kan, sini. 3. Dan itu keren banget loh. Kamu hebat banget bisa sampai di sini. Dan masih banyak perjalanan-perjalanan indah yang Tuhan pengen kamu bisa ada di sana. Tuhan pengen kamu bisa menyelesaikannya. Jadi please banget bertahan untuk kebahagiaan-kebahagiaan kecil, untuk hal-hal yang ibaratnya penting gak penting, cuma bertahan dulu aja deh. Mungkin salah satu cara bertahannya adalah kalau aku rekaman dan kalau kalian mendengarkan cerita sebelum tidur itu udah. Jadi semoga pikiran kalian bisa lekas tenang. Semoga apapun yang kalian hadapi, kalaupun ada masalah, kalaupun ada yang bikin sakit kepala, bikin pegel-pegel atau gak bisa tidur, itu semoga bisa lekas selesai dan kalian pun bisa tidur dengan nyenyak. Aku gak tahu dan aku gak tahu harus cari jalan keluar apa untuk masalah kalian. Cuma aku pengen bilang kalau kalian hebat banget dan pelan-pelan aja melangkahnya. Gak perlu harus jadi yang paling, gak perlu harus ngebut, gak perlu harus sat-sat harus kelar semuanya. Siapa di sana? Daniel. Kamu yang paling mengerti diri kamu sendiri. Kamulah yang paling tahu batasan dari diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu lagi butuh minum, gak apa-apa, minum dulu. Kalau kamu lagi pengen banget tidur nih sekarang, ya udah tidur dulu aja, recharge diri kamu. Karena kalau misalkan semua udah berhasil dikejar dan kamu tumbang, bahkan kamu sakit, it means nothing. Semua jadi gak ada artinya loh. Itu aja sih yang mungkin pengen aku curahkan nih ke kalian-kalian semua. Kalau kalian punya tips buat aku, kalau kalian punya saran buat aku, let me know. Please comment down below di kolom komentar ya. Dan jangan lupa abis ini main-main ke podcast Kita dan Waktu. Karena tadi sebelum rekaman ini aku barusan aja ngepost podcast yang judulnya Semalam Aku Mimpiin Kamu. Wow, ini banget gitu, dalam banget gitu. Dan ya jangan lupa untuk follow Instagram aku, Hello Bagas dan Bagas Personal. Dan jangan lupa untuk main-main ke TikTok aku juga. Ada TikTok Bagas Personal dan Melancholic Person untuk puisi-puisi dan tulisan. Ya udah, terima kasih ya kalian semua udah dengerin ini. Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kita masih bisa ketemu juga di episode selanjutnya. Ya udah, so gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.